Bismillahirrahmanirrahim. Kabiro ini ajnabiyya ini. Kabiro ini kalimah sebab jer. Kamu ngerti kalau ini jer dari mana? Atalisu yang ketiga intikau basyarati rajulin, bertemunya kulit duanya lelaki wa mra'atin dan perempuan. Kabiro ini yang dewasa keduanya. Ini menjadi naatnya rajulin wa mra'atin. Aja gaya nak ngaji. Menjadi naatnya rajulin wa mra'atin. Kabiro ini musanna karena rajulin mufrad, imra'atin mufrad tambah mufrad musanna. Mufrad tambah mufrad musanna, sehingga kabiro ini naatnya ini berbentuk isim musanna. Kabiro ini naat dan naatnya ini dibaca jer. Tanda-tandanya jer ya. Karena sesungguhnya jer ada 3 itu kasroh, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Kasroh itu mewakili. Ya, kasroh ini alamat asli. Alamat penggantinya adalah ya dan fathah. Ya dan fathah. Jadi kasroh itu ada 3. Kasroh, ya, fathah. Itu alamat pengganti. Sedangkan kasroh tanwin itu setiap ada kasroh tanwin pasti secara otomatis. Begitu juga mudhof ilaih. Walaupun tidak ada kasroh, tidak ada ya dan sebagainya, kalau mudhof ilaih namanya jer. Ya yang dimaksud jer di situ ya secara otomatis isim-isim yang dibaca jer. Ada berapa isim yang dibaca jer? 3. Kabiro ini kalimat isim. Kabiro ini kalimat isim sebab jer. Tanda-tandanya jer apa? Ya. Tanda-tandanya jer ya. Kemarin kan tanda-tandanya jer ada 3. Kasroh, kasroh tanwin, mudhof ilaih. Sedangkan kasroh ini adalah tanda asli. Sedangkan tanda niyabahnya ada 2. Tanda penggantinya ada 2. Ya dan fathah. Paham? Nanti rencana kamu saya suruh ngajar teman-teman kamu dulu sementara pelatihan. Jadi ada jam-jam tertentu tak suruh ngajar. Kabiro ini murab apa mabni? Sebab bagaimana perubahannya? Kabironi, kabiro ini. Kabironi rofa, kabiro ini nasab, kabiro ini jer. Paham lah? Ngono dilala yo ada santri yang enggak paham kok. Ya memang dunia ini lengkap, ada yang enggak paham, ada yang paham. Beruntunglah kita yang diberi paham oleh Allah. Kabiro ini irobnya jer sebab apa? Naat hakiki. Karena di antara isim-isim yang dibaca jer itu ada naat hakiki. Ada berapa isim yang dibaca jer? Sebutkan. Kamu ulang-ulang terus nyampe mati. Husnul khotimah kamu. Karena tidak ada orang yang belajar nahwu sorof lughat kecuali murni itu agama. Tidak mungkin ada calonan bupati dimatikan syaratin nahwu sorof lughat. Tidak mungkin ada calonan gubernur, presiden, CPNS. Tidak ada. Adanya cuma di ilmu agama. Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah gerbangnya. Sayyidina Ali lah orang yang pertama kali mengumpulkan nahwu sorof lughat
beliau memerintahkan kepada Syekh Abdul Aswad Al-Adauli mengumpulkan kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf, mengumpulkan tanda-tanda isim, mengumpulkan tanda-tanda fi'il, mengumpulkan tanda-tanda huruf, menjelajah tentang mu'rab, mabni dan lain sebagainya. Cuma ya ala kadar zaman dulu. Karena pada dasarnya zaman semakin dekat dengan yaumil kiamat, orang semakin pandai. Orang sekarang sama orang dulu pandai mana? Ya pandai orang sekarang. Orang dulu nggak bisa buat mobil, orang genah. Siapa yang ngomong muni orang dulu sama sekarang itu alim-alim orang dulu, kata siapa? Zaman dulu itu cari takbir inamal amalu binniyat, buka kitab suwene pol. Sekarang jreng. Sahih Bukhari, Sahih berapa, halaman berapa ada semua. Sahih Muslim, Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, Al-Baihaqi, ada semua. Zaman sekarang itu rusak, orang genai, berarti wong gak paham zaman dulu. Saya dulu itu di waktu masih kecil, nenek saya itu duduk di depan rumah kotang-kotangan tok. Sekarang carikan kalau ada orang perempuan yang kotang-kotangan tok. Zaman dulu itu santri-santri itu kalau pakai kerudung itu ketimbang ngeliwir, disampirkan ning dhuwur apa? Dhuwur apa? Kamu pernah nonton sang kiai enggak? Nah itu Islam zaman dulu seperti itu. Bunyaine seperti itu. Apalagi santrinya. Bunyaine keliwir. Ada orang cadaran lah baru-baru sekarang. Zaman dulu enggak ada. Artinya Indonesia ini Islamnya maju. Islamnya maju. Zaman dulu Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamina Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Rek ngono. Zaman dulu itu jangankan orang awam, kiai lu katoan cekak. Kiai itu lu katoan cekak. Bunyai kotangan tok, kotangan. Banyak yang enggak pakai kerudung. Di pasar itu enggak ada orang pakai kerudung. Coba sekarang. Coba ke pasar. Yang Indomaret, Alfamaret yang miliknya non-muslim saja itu pekerjaannya kerudungan enggak, Mbak? Kerudungan. Enggak paham berarti atau ning Indomaret. Islam di Indonesia ini maju. Maju sekarang ini orang-orang alim banyak. Zaman dulu enggak ada. Zaman dulu ngalimnya ngalim biasa. Yang ngalim sekarang. Semakin dekat yaumil kiamat itu orang semakin canggih. Saking canggihnya manusia, nyampe-nyampe manusia mampu untuk mengendalikan hujan. Halo? Halo? Ya? Tolong ya, RT 2, RW 1 nanti hujan ya. Ya, tolong di tempat kamu jangan dihujankan ya. Ya. Kalau perlu itu hujan tidak seperti itu. Semua air hujan sudah ditampung oleh manusia. Dengan teknologi yang luar biasa. Sebab kalau hujan itu di daratan rendah sama di pegunungan hujannya banyak mana? Pegunungan toh, mesti ora pegunungan wong. Banyak di pegunungan. Kenapa banyak di pegunungan? Di pegunungan banyak tumbuh-tumbuhan. Coba sekarang sudah mulai gundul semua. Akan lahir manusia moderat
yang mampu mengendalikan udara, lalu udara-udara itu disulap menjadi gumpalan-gumpalan air yang dialirkan di setiap permesinan. Nanti itu akan lahir generasi muda yang mampu membuat dispenser tidak harus diisi. Jadi pakai teknologi itu sudah mengeluarkan isinya, itu airnya sendiri. Ngono iku rasa digumuni. Long cangkemmu iso ngetokno banyu, ya enggak? Keluar banyu enggak? Enggak kelihatan ya. Bagaimana kalau kena kamu kacamata kamu coba kacamata kamu. Mbak-mbak nak ngesuti kacamata senengane kacamata cilik. Keluar airnya ya enggak? Itu kalau diseriusi itu mampu mengeluarkan air banyak itu. Mampu mengeluarkan air banyak. Di Pondok Putri itu ada apa coba? Apa? AC. AC itu ngeluarin air terus loh itu. Siapa yang numpai air? Enggak ada kan? Wi akhirnya mbok kelompokno mbok ngombe sedina gitu. Turah. Nah itu mancurnya banyak loh, saya amati. Mancure tes terus kok. Manusia pengen menciptakan manusia lain mampu. Manusia pengen mengendalikan alam mampu. Pengen makan enak mampu. Pengen ini semuanya mampu. Nyampe pada akhirnya bermunculan tokoh-tokoh yang mengatakan di dunia ini yang asli tidak ada Tuhan. Bermunculan pakar-pakar hebat mengatakan tidak ada Tuhan. Tuhan yang diakui oleh orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha semuanya adalah ilustrasi. Dengerin ya. Semakin cedak dino kiamat wong semakin canggih, makin pinter. Orang itu berjalan tidak harus menghadap ke depan. Mundur itu bisa ngetin ke sana. Kenapa seperti itu? Udah diatur semuanya. Dia punya alat untuk melihat ke belakang. Makanya orang sekarang sama zaman dulu itu ngalim sekarang. Makanya kamu kalau menggunakan karya-karya tulis itu karya-karya tulis ulama sekarang. Kalau zaman-zaman dulu banyak revisi-revisi. Nyampe-nyampe ulama mengatakan jangan menggunakan karya tulis yang ditulis sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Karena karya tulis itu belum ditaskah. Masih gentayangan pendapat-pendapat ulama yang bermacam-macam. Fikih yang paling tepat ya Yaqutun Nafis. Setelah lahirnya kamu kemudian kamu menjadi pakar akan melahirkan fikih yang lebih bagus daripada Yaqutun Nafis. Semakin dekat dengan yaumil kiamat, otak-otak manusia semakin canggih, mampu mengondisikan semuanya. Sekarang udah ada mobil itu, catnya pakai remote. Cit, jadi putih, cit, jadi hitam, cit, jadi silver, cit, jadi biru, cit, jadi coklat. Sekarang udah mulai seperti itu kan. Siapa yang meninggalkan teknologi, ketinggalan zaman dia. Siapa yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, ketinggalan zaman dia. Kalau nggak percaya begini. Saya ini udah memahami lama saya. Memahami tenanan saya. Memang syamu yang melahirkan teknologi dajjal ngono. Gusti Allah. Kabiro ini alamatnya apa? Sebab apa isim musana? Isim musanna rofa nasab jar alamatnya? Isim musanna kabiro ini itu ma'rifat atau nakirah?
Sebab tidak ada al-tarif namun nah pasti gak ngaji minta tidur. Paham, Rafa? Kamu harus pandai-pandai mencari waktu-waktu untuk istirahat. Jadi pas ngaji itu jangan sampai ngantuk. Al ulama warasatul anbiya. Kiai-kiai yang menyampaikan ilmu untuk mengenalkan diri kamu kepada Allah, mereka menempati tempat Kanjeng Nabi. Barang siapa yang membaca maulid Nabi menggebu-gebu, tapi tidak takdim sama gurunya, tidak takdim sama kiainya, tidak diterima itu maulid Nabimu. Kalau nggak percaya begini, siapa itu orang yang pembohong, siapa itu orang yang pengakuannya abal-abal, yaitu mereka yang mengatakan aku cinta kepada Rasul, sementara dia tidak memuliakan para ulama. Mereka tidak memuliakan para ulama. Kalau benar-benar cinta kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya mencintai seorang ulama. Kabiro ini sigot apa? Sigot apa? Kalau ada lafaz mempunyai makna yang berarti isim sifat. Kalau ikut wajan fa'ilun atau awalnya dimulai mim berdoma sebelum akhir di kasroh, namanya isim fa'il. Kalau ikut wajan maf'ulun atau awalnya diberi mim berharokatkan doma sebelum akhir di fathah, dinamakan. Kalau yang mempunyai makna yang serupa dengan isim fa'il, tapi wajahnya tidak ikut itu semua, namanya sifat musyabbah. Kalau maknanya paling alim, paling hitam, paling hebat, paling, itu namanya af'al tafdhil. Kalau mempunyai makna sangat, syadidun, sangat pedih, soburun, sangat sabar, yang mempunyai makna sangat namanya amtilah mubalaghah. Kamu itu yang seneng kalau ngaji itu. Dulu di waktu saya ngaji sama Romo Yai, saya melihat Romo Yai itu seperti calon suamiku, calon istriku. Melihat Romo Yai itu, senengnya itu. Saya di balik, saya di kamar, Romo Yai lewat, saya intip. Hanya ada lubangan kecil itu. Senengnya. Murid terhadap guru itu mahabbahnya itu seperti murid terhadap baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu saking takdimnya sama Romo Yai. Dulu di waktu saya nikah, saya bersumpah, wallahi aku tidak akan ngumpulin istriku sebelum istriku dikumpulin sama guruku. Sangar. Coba tiru tapi mau aku mesti bojomu elik. Ayo bojoku. Tidak cuma itu saja. Saya itu saking mahabbahnya sama guru. Apabila aku punya anak perempuan, akan kunikahkan dengan guruku. Setelah itu Liyah lahir, umur 4 hari, langsung saya berangkat ke pondok saya. Saya matur sama Romo Yai. Mungkin di waktu itu Romo Yai umur 40 mungkin. Masih muda ya. Saya sampaikan ke Romo Yai. Mungkin 45 lah. Setelah Lia umur 4 tahun atau 5 tahun itu Romo Yai wafat. Alhamdulillah. Kira genah. Saya matur Romo Yai, Yai saya nadar. Kulo nadar, nak putri kulo, anak kulo perempuan kulo nikahkan dening panjenengan. Romo Yai tangguh juga. Romo Yai nguyu. Makanya dapat barokah. Barokahnya ilmu seorang murid dari guru adalah mahabbah yang totalitas. Senangnya ini.
Diperintah guru itu seperti diperintah Kanjeng Nabi, ya enggak? Hadir di majelisnya guru itu loh, seperti hadir di majelisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melihat guru hanya sehari itu kepalanya pusing ya. Dengerin, kamu kalau pengen dapat keberkahan ilmu seperti itu. Senang ngaji itu sama guru itu senang banget. Dulu itu romoyai saya itu dari sawah. Pulang, boleh. Senangnya saya di rumah melihat dari balik kaca. Saya itu kelas 6 SD waktu itu. Melihat guru nggawa pacul dari sawah pulang. Melihat tok itu senangnya minta ampun. Pernah suatu ketika saya baru pit-pitan. Bawa sepedanya bapak saya. Ragantuk sikile. Suatu ketika ada romo yai saya. Kan romo yai saya itu sering pakai baju putih. Gelende-gelende dari arah Pilangsari. Itu saking tandemnya itu sepeda saya tak brukno. Saya tak brukno, saya berdiri di pinggir jalan, saya menundukkan kepala. Kelas 6 itu. Saya uluk salam, assalamualaikum. Beliau jawab waalaikumsalam. Ngono tok senengku. Kemarin saya dikunjungi sama keluarganya. Kebetulan Romo Yai udah wafat. Keluarganya datang ke tempatku. Keluarganya bilang gini, Ustaz, dulu itu Abah itu putrinya Romo Yai beliau. Dulu itu Abah itu pernah pesen. Pernah pesen nak iso putuku ana sing diintukno karo sing jenenge Muharrar. Beliau datang ke tempatku di saat itu saya sudah kalau bisa beliau Masya Allah. Saya itu kalau pulang dari pondok, saya kan mondok di Almarhum Bandung sana, itu kalau pulang saya sopan ke tempat beliau bawa gula, bawa hanya apa coba? Sopan di situ minta didoain. Kamu ora pernah pamitan Ustaz, mohon didoain sebentar Ustaz. Gak pernah, saya dulu itu gitu. Saya kalau datang minta didoain. Masya Allah, senengnya. Bahkan pernah suatu ketika saya ngaji. Setiap selesai sholat jamaah kan ada kultum. Ada kultum. Jadi ada ada ustadz-ustadz yang membacakan hadis Riyadhus Shalihin. Saya itu etak-etak tidur. Tujuan saya apa coba? Biar diingatkan sama guru saya. Saya etak-etak tidur, jangan enggak tidur saya. Tujuan saya etak-etak tidur. Enggak kayak Sopi, pernah Sopi pancen tidur tenanan. Ora etak-etak tidur, saya etak-etak tidur. Romo Yai datang, "Dar, keturunan, Dar." Walah, senengnya seperti kekasih saya, seperti cewek saya mengingatkan saya. Takdimnya seperti itu. Makanya seumamanya ilmu saya barokah. Santri-santri dari berbagai daerah datang. Semuanya takdim. Nyampe ada orang-orang tua datang ke sini. Loh, orang keramat gak mungkin. Dari Kalimantan, dari Papua, dari Sulawesi, dari Batam, dari Sumatera, lengkap. Ini ada santri 4 datang dari Pontianak. Suami, sa istrine, sa anak-anake mono. Mondok sa anak bojone. Datang ke sini. Itu barokahnya mahabbah sama guru, udah kayak diapurmu. Saya sudah duduk di sini, kamu ije tidur. Kayak bos, kalau ngaji minta digugah. Teman media sosial. Ada yang ilmunya barokah. Gara-gara apa juga? Kalau saya ngaji,
Beliau ngikutin saya. Itu katanya itu. Itu pakaian najis di kamar duduk rapi melihat HP. Takdim sama saya. Pada akhirnya apa coba? Diberi barokah sama Allah. Santrinya banyak. Santrinya banyak. Setiap ada orang punya hajat, beliau membantu. Saya tadi kan beli linggis di pasar. Saya jalan, nggak begitu lama itu ada orang. Ada orang pasar, langsung, Pak Yai, Pak Yai. Tangan saya. Pak Yai, ya Allah, Alhamdulillah Pak Yai. Baru kali ini saya ketemu dengan Pak Yai, ya Allah. Ini Pak Yai yang ada di Facebook ya. Ini Pak Yai yang ada di YouTube ya. Gitu. Tabatin, wah artis sedih loh. Artis ngangkat linggis ya. Saya di bandara Manado. Saya di bandara Manado baru makan siang. Makan siang. Saya di sebuah restoran. Selesai itu saya masuk di kasir. Pengen bayar. Apa kata kasir? Mohon maaf Bapak, udah dibayar. Siapa yang bayar? Tadi ada orang. Lainnya siapa? Mohon maaf, minta dirahasiakan. Perempuan. Kasirnya perempuan. Dalam hati saya, mesti orang ini sendiri. Ketorong ngerti aku terus. Denen saya pas makan dipotretin. Jadi kasir di sebuah restoran. Tak bayar mau. Semoga saja orangnya mau membayar. Orangnya bayar. Notanya di gua. Dosa toh. Setelah selesai makan, pendeta-pendeta datang. Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai. Tangan saya dicium. Baru kali itu ada pendeta mencium tangan saya. Saya dibawa ke sebuah hotel. Jagung-jagung. Sejak makan siang, tidur. Kebetulan istriku enggak ikut. Tapi semalam suntuk saya video call sama istri. Tak panjir nyampe saya tidur pagi. Pagi ketemuan lagi, melihat gereja-gereja, melihat palang pantai. Setelah itu pulang. Barokahnya hormat takdim. Dengerin. Barokahnya hormat takdim sama guru. Sampainya melihat saya seperti kucing sama tikus. Apa? Candian Jelly. Apa? Tom and Jelly. Rusak teman. Ana ustadz bukannya seneng lari malah. Ustadz. Bukannya seneng takdim. Kemarin malah lucu meneng. Saya bawa mobil ana suatu ada rombongan do kaosan lari ku abuhe. Lari. Mumpet kabeh. Rumangsane aku darah. Mobilku tak parkirkan, set. Setelah mobil tak parkirkan, gue watu tak suawat. Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bos? Nang omah iki sampean ndi? Di rumah. Ini rezeki kaduk ora iki lho. Apa? Rezeki kaduk duwe ora? Rezeki kaduk ya apa re? Kaduk ya rezeki akeh. Ana duwe rezeki akeh apa ora iki? Oh ya. Iya diberi sehat sama Allah, itu termasuk rezeki. Aja kuwi tak kejeruan aku. Ora iki lho, maksudnya kancaku meh bangun kanggo tempat ngaji butuh pasir. Kayak ana pasir, gawe ngedak. Kowe kan sing pinter golek dit. Santrine piro? Santrine ya ora kitang 50 ana kurang luwe. Campur wong kampung. Pondoke ning ndi pondoke? Sampeyan kenal paling nang Botorjo iki lho wonge. Oh, nggih. Nggih. Rejange Pak Husen. Kenal to? Nggih. Sinten niku namine?
Muhammad Ali. Koncone Pak Kusen, Bekarjo. Nggih. Purwadi. Nggih. Kirimi pasir ya. Ya na pasir trimo cakup ya ono iki ya ono ning arep. Yo nanti nah kita ditunggu orang akan gue ngedar. Iya, nanti kalau ada rezeki. Ora, iya iki saanane wis tak parani mono mbek anu kali. Ya kalau pengen silaturahim ke sini silakan. Iya, Bang. Ya wis samono wis, Bos. Iya. Ya. Ya, pengen weruh pondoke bareng nang ceritane. Iya, silakan. Bos, apa? Wingi anu kanca ngaji nang kadulemu Pak Alim Rois wong mulang ning kono. MI-ne. Gak ngerti aku iki. MI, saya mandegani MI sampean ngomongnya Alim Rois. Gak ngerti aku. Koordinatore ya ngomongnya mbakei nomor teleponnya cewek ayu mirip sampean ya apa nih? Ketua MI ini sapa? Gak ngerti sampean. Gak ngerti aku. Masa sampean manajer ora ngerti piye? Yo manajer tapi gak pernah ngecek. Ya wis tak ngono wis sih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi belajar satu hari full, tapi gak ada mahabbah sama guru. Sama belajar paling 1 jam 2 jam. Tapi mahabbahnya luar biasa sama guru. Itu toh kelak apabila sudah terjun di masyarakat. Barokah yang mahabbah. Karena apa itu silsilah keilmuan itu lewat mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat guru-guru kita. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hei orang-orang mukmin, isbiru, bersabarlah. Mana daripada bersabar itu sungguh-sungguh. Wasabiru. Sungguh-sungguh yang tenanan. Warabitu dan harus robito mahabbah kita dengan guru-guru kita. Dulu itu ada dua santri. Sama-sama alim. Yang satu mahabbah sama guru luar biasa. Yang satu tidak ada mahabbah sama sekali. Setiap roan, ratau melu roan. Setiap diperintah guru, sakalepe dhewe. Setelah terjun di tengah-tengah masyarakat, yang punya mahabbah sama guru, diberi barokah ilmunya, alim, santrinya banyak, kekayaannya luar biasa. Sementara yang satu, alim, tapi nggak punya santri, ilmunya nggak bermanfaat, di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang memusuhinya. Dengerin nih. Kabiro ini sigot mustaq sifat musyabbah. Mustaq sifat musyabbah. Bina apa? Kaf ba ro. Kaf ba ro berarti sohi sulasi mujarrad. Cara untuk mengetahui itu mandinya bagaimana lewat Google. Tanpa Google nggak bisa. Coba pencet Google ini. Kabiro yakbaru kibaron. Kibaron wa makbaron fahuwa kabirun wadaka makburun ikbar la takbar makbarun makbarun. Kabiro yakbaru yuk. Fiska. Kabiro ki Pak Ilaris, rono mikbarune. Kabiro ini ajnabiyah ini yang tidak mahram keduanya. Ajnabiyun. Ajnabiyah ini. Kalimat? Sebab? Jer. Murabba mabni?
Sebab bagaimana berubahnya? I'rabnya apa? Sebab alamatnya? Sebab isim musanna. Marifat atau nakirah? Sebab ini cara untuk menentukan apa itu sigot. Caranya toh. Coba zaman masjid ajnabiyun. Ajnaba. Ajnaba. Ajnaba itu persis seperti aswada. Ajnaba yang tidak mahram seperti apa? Akroma yang seperti aswada. Aswada yang hitam. Kalau ada lafadz ikut wazan af'ala, kemudian tidak mempunyai makna paling, berarti sigot mustaq sifat musyabbahah. Ada lafadz akroma ikut wazan af'ala. Akroma maknanya paling mulia. Tapi ada lafadz aswada hitam. Bukan paling hitam loh. Aswada hitam. Ahmaro merah. Maka ahmaro dan aswada ini tidak bisa dikatakan af'al tabdil, tapi mustaq sifat musyabbahah. Paham Kang? Berarti ajnabiyah ini sigot bina janabah bina. Caranya langsung pecet di Google. Tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ada masdar qiyasi, ada masdar samai. Ya salah. Semuanya masdar itu samai semua. Gak bisa masdar dibuat-buat sendiri. Ada. Itu Ustaz, daraba yadribu darban Ustaz. Itu kan qiyasnya kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Justru fa'ala yaf'ilu fa'lan itu harus ngikut daraba yadribu darban. Bukan daraba yadribu darban ikut fa'ala yaf'ilu. Tidak. Bajumu ikut kamu apa kamu ikut baju? Baju ikut kamu kan? Seperti timbangan. Timbangan itu ikut kamu apa kamu ikut timbangan? Timbangan ikut kamu. Timbangannya yang ikut. Makanya namanya wazan. Mauzun. Mauzun itu yang ditimbang. Wazan itu yang nimbang. Makanya nasoro yansuru. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala yaf'ulu yang harus mengikuti nasoro yansuru. Gak boleh kamu peleketer. Weh, non setnro harus ngikuti fa'ala yaf'ulu. Gak bisa seperti itu. Ngawur zaman. Sama saja ilmu itu. Apabila terjadi perbedaan antara keilmuan yang telah dicetuskan oleh para ulama sama keadaan yang ada, yang dibenarkan yang mana juga? Yang dibenarkan keadaan yang ada. Yang dibenarkan keadaan yang ada. Contoh ya, di kitab-kitab kan ada khunsa. Khunsa itu banci. Khunsa itu banci. Banci-banci yang ada itu lek wong lanang terus berlagak koyok banci, kayak perempuan. Itu nggak bisa dikatakan banci itu. Banci yang benar-benar banci itu adalah seseorang yang punya kelamin dua. Ya punya itu, punya itu. Dua-duanya fungsi. Kalau dua-duanya nggak fungsi ya berarti hukumnya lanang. Ada seorang wanita punya senjata tajamnya wong lanang. Tapi barangnya sing lanang iku iso ngadeg. Nguyuh ya mentune sing lanang. Sing wedok iku malah gak iso nguyuh. Ngene iki hukume lanang. Saya pernah itu baca di sebuah majalah. Ada seorang perempuan. Jadi dari kecil itu nyampe SMP. Itu pakai baju perempuan semua. Pernah suatu ketika
Perempuan ini nggak mau pakai kerudung dan nggak mau pakai sayak lagi. Orang tuanya nyampe SK. Lu kenapa? Lu kamu kok nggak mau? Kenapa? Murung di dalam kamar. Saomah bingung, bahkan orangnya memutuskan nggak mau sekolah. Setelah itu didesek, itu perempuan itu bilang, "Mah, saya ini nggak perempuan, saya ini lelaki." Lalu mamanya tanya, "Mana buktinya kalau kamu lelaki?" Dibuka itu, celananya dibuka. Barangnya bentuk lanang. Jadi konon cerita, wong lanang gitu. Lelaki gitu. Itu kalau masih kecil, itu barangnya iso mendelep nyampe amblong. Lanang. Saking hebatnya wong lanang itu barangnya iso amblong, malah persis kayak wong wedok. Nanti kalau sudah dewasa, umur sekitar 14 tahun, 15 tahun, itu barangnya iso metu plung ngono. Tapi rono suarane. Kalau terjadi seperti ini berarti hukume wong lanang. Bukan tapi nanti gone kitab-kitab makna daripada kunsa itu adalah seseorang yang punya dua kelamin, yo punya bedil, yo punya itunya perempuan. Ajnabiyah ini gimana mantinya gimana? Janabah mudhari'nya yajnubu. Kamu iso nunjuk ngono kuwi to jiaduk wurduk ya men. Asli. Santri bisa nunjuk mandinya janabah. Mudhari'nya yajnubu. Masdarnya janban. Wa majnaban. Sama nih ngono itu luar biasa. Sebab ini nggak bisa di karang-karang sendiri. Janabah yajnubu yuk. Nah. Ajnabiyaini min ghairi hailin. Iltiqa'u basaratai rajulin wa imra'atin ajnabiyaini. Iltiqa' min ghairi hailin, dari tanpa penghalang. Mungkin penghalangnya berupa kain atau mungkin apapun. Walaupun terbuat dari plastik. Jadi ada perempuan menyentuh lelaki, tapi ada penghalangnya plastik atau penghalangnya kaca, tetap tidak membatalkan wudhu. Paham Noi? Siapa namamu? Lulu. Kamu sama ini koyok podo ya? Adik kakak? Adik kakak? Kandung? Masya Allah. Dia neno, saya ini koyok kembar. Koyok. Nah iki kan beda, iki ambek malah beda. Iki mungkin kayak ibuke, malah kayak bapake. Makanya malah kayak cowok. Min ghairi hailin min kalimah huruf jin. Sebab mabni pamurab. Sebab mabni apa? Mabni sukun. Faidah ta'alluq pada lafaz iltiqa'u. Tidak pada ajnabiyah ini, tidak kabiro ini, tidak imro'atin, tidak ini, tapi iltiqa'u. Namanya ta'alluq? Apa ta'alluq khas? Khusus. Ta'alluq yang kembaliannya itu pada amil yang khusus, yaitu berupa fi'il atau sibih fi'il. Sini loh, siapa saya kira siapa iki jenenge? Rat sini rat. Awar adikmu. Min ghairi hailin. Saking tanpa aling-aling. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabira ini ajnabiyya ini min ghairi hailin. Min
Iltika ubasyaratai rajulin min ghairi hailin, minnya ini bayanul jinsi, menerangkan jenis, menerangkan jenisnya iltika ubasyaratai. Seakan-akan itu bayanul jinsi artinya itu semacam seperti badal itu. Jadi bertemunya kulit lelaki dan perempuan diterangkan min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Kalau kulit ketemu sama kulit ada penghalangannya plastik, tidak masalah. Tapi kalau menutup aurat, dumada ana bajune terbuat dari plastik, walaupun plastiknya tebalnya 5 cm, tetap tidak sah. Ustadz, kalau pakai baju tapi bajunya warnanya persis seperti kulit, bagaimana Ustadz? Sahnya sah, tapi dosa itu orang. Apa? Baju apa namanya? Stocking ya? Ada namanya. Biasanya ada seperti kasut yang dipakai perempuan. Sikile maune wireng weli, dinggone kuwi malah ketok kuning. Gitu ya? Perempuan itu aneh-aneh. Beda dengan lelaki. Sobe pergi seminggu bajune iki terus aman. Coba perempuan. Bajune gonta-ganti. Oh saya memperhatikan. Gonta-ganti. Nah gina gantine pengen 10 ya. Saya itu yang asli itu. Pengennya itu, jadi santri itu bawa baju itu sak bupet dulu. Di pondok-pondok lain itu bajunya dibatasi. Tidak boleh lebih dari 5. Kasihan yang asli. Istriku gremeng terus. Saya asli itu, udah dari jauh-jauh dulu itu istri bilang, Mas, santri nggak boleh membawa baju lebih dari 5 atau 7. Saya asli itu. Saking sayang saya sama kamu, Kang. Saya tidak memerintahkan santri untuk seperti itu. Sebabnya saya sendiri juga nggak mau baju mau pitutok. Bajuku gilek 70. Baju saya itu banyak, dihitung banyak. 70. Di Malang ada orang minta baruk baju saya. Setelah itu membuat majlis. Masya Allah, majlisnya berkembang. Min ghairi hailin. Min faedahnya? Bayanul jinsi. Min ghairi hailin, ghairi kalimat? Sebab huruf jer, munduf, dan jer. Huruf jernya itu ada minnya. Mundufnya itu ghairi, itu munduf. Susunan pertama dari dofa. Kemudian jernya itu ada kasroh. Min ghairi hailin, ghairi murabba mabni. Sebab bagaimana berubahnya? Ghairi. I'rabnya? Sebab alamatnya? Sebab manifat atau nakirah? Sebab sigot sim jaminda. Salat wae pinter. Ustadz saya itu pengen niru sama panjenengan ngaji nahwu saraf terus Ustadz. Beratnya minta ampun Ustadz. Gimana pengen jadi pakar nggak mau mengulang-ulang? Kalau pengen jadi pakar memang harus diulang-ulang. Syaratnya seneng neng, paham neng seneng, syaratnya seneng, syaratnya seneng. Ngaji koyok mungsuh. Ghairi hailin kalimat? Sebab lin itu tanwin. Jer itu berbentuk kasroh.
Kalau tanwin itu harokatnya yang double namanya tanwin. Nah harokatnya sing double mbok gua jenenge jer. Makanya hailin ini jer sama tanwin sama jer. Murah apa nih? Sebab bagaimana berubahnya? Irobnya apa? Sebab alamatnya? Sebab lu jawab. Semufrom sorry marifatun nakirah. Sebab sigot Ustad isim fa'il. Hailin fa'ilun ustad isim fa'il. Itu kalau ada santri-santri yang nggak ngaji atau di kamar-kamar itu diperintah ngaji ya. Jangan sampai nggak ngaji. Lebih-lebih itu adik-adik yang kecil-kecil itu suruh ngaji semua. Ngaji itu bukan sama ustadznya. Ustadz itu nomor 99. Ngaji di Al-Mubarok ya harus ngajinya sama saya. Malah ngaji ini karo ustadz terus. Ya. Hailin. Bina apa coba? Ajwab. Wawi. Matinya? Hala. Mudorinya? Yahulu. Haulan. Mananya beda apa enggak? Coba. Hala yang khayala coba. Khayala juga. Ayo buka. Haulun kan mananya beda. Mananya apa? Kalau hala mananya apa? Hala yakilu ada enggak? B. Hala yakilu khuyulan. Mananya apa? Yang mananya penggalang ada enggak? Yang hala, hawala, mananya apa? Hawala. Hah? Hala. Mananya apa? Oh menghalangi. Berarti benar. Hala yakulu 1, 2, 3. Hala ilal. Yaqulu ilal. Mahalan ilal. Hailun ilal. Mahulun ilal.
kulla ilal. La takul ilal. Kok isakina ini fasara la takul. Mahalun ilal, mahalun aslu ma'walun ala wazni maf'alun nukilat arokatul wawi. Dan itu ya anta'amulil arokati wa quwwati alaiya. Yang setor katam Safina atau baru orang 4 atau orang 5. Masih kurang 5. Bisa Jumat hadiahnya saya berikan. Mohon yang sudah katam langsung secepatnya cepet-cepetan ngirim. Yang sudah katam dengan mengirimkan halaman terakhir. Mengirim terakhir saya kirimkan. Terus untuk yang lain untuk secepatnya garap yang ikut program fikih yang sudah katam. Yang enggak katam enggak boleh mutlak. Ya, terus jam-jam nganggur tak usah ini. Jam-jam nganggur itu sana. Ngantuk tidur caranya. Jadi nanti kalau ngaji itu enggak ngantuk. Sallallahu Muhammad.